Selamat datang di Lope Loka Loka pada episode bahan pengembang kue. Bahan pengembang kue ini termasuk seri paham teknologi pangan dalam olahan gluten free. Materi ini disponsori oleh Loka-Loka yang bisa bikin makanan enak, lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Untuk kalian yang membeli di lokaloka.com, jangan lupa masukkan kode kupon LOPE LOPE dan kalian akan langsung dapatkan potongan harga 10% untuk semua produk ya, baik kelas baking online atau ebook ataupun produk-produk yang bisa langsung diolah seperti tepung lokaloka, minful maupun tepung-tepung premix. Oke, untuk episode kali ini kan kita mau bahas tentang bahan pengembang ya. Jadi pengen lebih tahu lebih detail lagi apa sih bahan pengembang, jenis-jenisnya, fungsinya, apakah kita harus menghindari sama sekali bahan pengembang atau bagaimana? Oke, bahan pengembang di sini adalah bahan tambahan pangan ya. Dia kategorinya BTP. Bisa senyawa tunggal, bisa campuran, fungsinya untuk membantu melepaskan gas sehingga bisa meningkatkan volume adonan. Nah, untuk bahan pengembang yang dikenal di pasaran, ada baking powder, baking soda atau soda kue, cream of tartar atau COT, ragi, maupun VX. Ini coba kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari baking soda atau soda kue. Dia diolah apa ya? Komposisinya gitu ya dari natrium bikarbonat ya, yang merupakan senyawa garam alkali. Bikarbonat ini alkali, garam itu natriumnya, yang menghasilkan gas karbon dioksida ketika dicampur dengan asam. Maka kita menggunakan baking soda untuk adonan baik kue maupun cookies yang mengandung zat asam, misalnya mengandung coklat, madu, brown sugar, buttermilk, atau campuran buah-buahan ya, supaya bisa membentuk gelembung udara agar cake kita tidak bantat dan berongga. Pada cookies, penggunaan baking soda akan menjadikan teksturnya lebih crunchy, lebih kering ya, lebih garing gitu. Penggunaannya sarannya sih setengah sendok teh baking soda untuk setiap 100 gram tepung. Tapi ini bisa dikurangi kok ya, apalagi kalau nanti ada aftertaste pahit yang tidak disukai oleh konsumen. Kalau kita mengacu pada regulasinya, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 11 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengembang. Iya, ribet ngomongnya ya. Si soda kue ini termasuk ADI tidak dinyatakan dan batas maksimum CPPB. Nah, ini udah pernah saya jelaskan ya di episode sebelumnya apa itu ADI, apa itu CPPB. Artinya pokoknya kalau BTP yang ADI tidak dinyatakan, maka resiko terhadap kesehatannya ini tergolong rendah. Dan batas maksimumnya juga tidak diatur atau CPPB, cara produksi pangan yang baik, maka juga sama, dia memiliki resiko yang rendah terhadap kesehatan. Oke, berikutnya baking powder. Baking powder itu sebenarnya adalah baking soda ditambahkan zat asam, ditambahkan tepung gitu. Biasanya tepung yang digunakannya pati jagung ya. Digunakan untuk mengembang cake, bolu panggang, bolu kukus, cupcake, pancake, cookies juga bisa ya. Terutama untuk adonan yang tidak mengandung zat asam. Oke, di pasaran baking powder ini dibagi lagi ada single acting, ada double acting. Kalau yang nggak ada tulisannya, biasanya single acting ya. Kalau yang double acting, dia tuh ada tulisannya double acting baking powder gitu. Memiliki efek mengembangkannya lebih kuat, bisa digunakan untuk adonan yang antriannya panjang gitu untuk masuk oven. Sama, saran penggunaan juga setengah sendok teh baking powder untuk setiap 100 gram tepung, tapi ini juga bisa dikurangi ya. Kalau di Lokaloka sendiri untuk olahan yang kalau dia berat adonannya perlu pengembangan, kita menggunakan baking powder atau baking soda itu seminimal mungkin. Jadi apa ya, penggunanya sesedikit mungkin untuk hasil yang memuaskan gitu. Jadi bisa kita trial dan error sebenarnya ya. Tidak perlu ngikutin betul-betul karena kadang-kadang misalnya kita bikin banana cake yang tidak perlu di mixer, cuma diaduk-aduk aja, itu kan perlu tambahan baking soda, perlu tambahan baking powder ya. Nah, itu aku kurangin banget supaya tidak ada aftertaste pahitnya. Apalagi kalau kita bikin muffin. Nah, kalau resep-resep muffin tuh kadang-kadang baking powder itu berasa banget pahit aftertaste gitu. Nah, kita nggak suka yang seperti itu. Jadi,
bisa kita hilangkan, misalnya kita ganti menggunakan buttermilk, campuran susu plus cuka gitu ya, atau lemon, dan nggak pakai baking powder sama sekali. Atau pakai tapi ya sedikit aja gitu ya. Oke, nah ada isu kesehatan di baking powder ya, mana-mana. Nah ini ya, ada tambahan zat aluminium, ada isu kesehatannya. Dia diduga nih ya merupakan zat karsinogenik sehingga aluminium dalam bahan makanan maupun alat masak banyak dihindari. Nah, kita bisa bikin sendiri baking powder di rumah. Kita ambil baking soda 1 sendok makan, ditambahkan asam sitrat atau sitrun setengah sendok makan, tambahkan 2 sendok makan pati jagung, itu dicampur ya. Jadilah baking powder rumahan. Atau 1 sendok makan baking soda, 2 sendok makan COT cream of tartar, 1 sendok makan pati jagung. Ini juga sama diaduk dan jadilah baking powder yang bebas gluten dan bebas aluminium. Atau bisa juga beli di pasaran baking powder yang aluminium free, seperti itu. Kok ada patinya ya? Buat apa? Untuk memperpanjang masa simpan. Karena membantu baking powder ini tetap kering gitu ya, tidak menyerap udara yang berlebih sehingga dia menjadi caking atau menggumpal. Berikutnya di sini ada cream of tartar. Dia fungsinya untuk biasanya bikin apa namanya, bikin mering ya. Jadi apa sih namanya, adonan putih telur supaya dia mudah mengembang dan kaku gitu. Jadi tekstur pori-pori cake akan seragam dan kecil jika kocokan telurnya itu baik dan sempurna. Bisa pakai COT atau bisa juga kita pakai asam cuka misalnya, atau air jeruk nipis, air jeruk lemon, biasanya seperti itu ya. Kalau enggak pakai COT juga oke. Cuman pastikan COT yang kita gunakan sudah ada logo halalnya ya, sudah halal. Artinya dia diproduksi halal karena cream of tartar ini kan dia diambil dari tartaric acid yang banyak dihasilkan dari industri samping pembuatan wine gitu. Oke, takarannya setengah sendok COT untuk setiap 5 butir putih telur. Sebenarnya kalau kita ngocok putih telur tanpa COT, tanpa asam dari air lemon pun bisa gitu, bisa mengembang juga. Cuman harus betul tekniknya. Kalau nggak pede tambahin ini mempermudah kita untuk handling putih telur. Tuh bikin mering, bikin icing, bikin frosting gitu ya. Kalau nggak ada COT nih penggantinya ya, bisa pakai air jeruk lemon, atau buttermilk, atau yogurt, atau baking powder. VX, nah ini untuk pengembang dan pelembut gitu ya VX. Biasanya sih kita pakai buat bikin sus ya. Jadi susnya kita itu bisa kokoh, mengembang, tapi juga dalamnya lembut gitu. Takarannya setengah sendok teh VX untuk setiap 500 gram tepung. Ya, biasanya sih kalau bikin sus nih pakai VX lebih oke. Cuman kalau nggak pakai pun nggak apa-apa, asal tekniknya betul. Berikutnya ini ragi. Ragi ini pengembang juga khusus untuk olahan-olahan yang membutuhkan ragi tentunya, seperti roti kayak gitu ya. Fungsinya melakukan fermentasi gula menjadi gas karbon dioksida gitu. Jadi gas CO2 inilah yang menjadikan menjadikan adonan roti kita bervolume, jadi ringan dan besar ya. Ragi juga bisa loh mempengaruhi aroma dan rasa ya. Untuk ragi sendiri kita boleh bagi jadi ragi basah, ragi kering, ragi instan, ada ragi alami juga. Ragi basah ini jarang dipakai di industri, di rumahan. Biasanya untuk di industri ya, dia harganya lebih murah di sini ya. Em, Memiliki kandungan air cukup tinggi sehingga mengakibatkan umur simpannya singkat. Ragi ini harus disimpan di chiller ya. 1 bagian ragi instan setara dengan 2,5 sampai 3 bagian ragi basah. Ini takarannya seperti ini. Ragi basah dapat langsung dicampurkan ke adonan tanpa aktivasi atau dilarutkan terlebih dahulu dalam air hangat ya. Hasil akhirnya rotinya lebih kaya rasa, aroma dan lebih lembut. Ragi kering ini active dry yeast, beda dengan ragi instan ya. Jadi cek dulu di nama produknya ini ragi instan atau ragi kering gitu. Ragi kering ini perlu dilarutkan dulu ya dalam air hangat. Perbandingannya 1 bagian ragi dengan 4 bagian air. 1 bagian ragi instan setara dengan 1,5 sampai 2 bagian ragi kering.
Nah, ini perlu diaktifasi dulu nih ya kalau ragi kering itu. Kalau raginya setelah ditaruh di air hangat dan tambahkan sedikit gula, itu bisa mengembang berbuih, maka ragi kering itu bisa digunakan. Hanya saja fermentasi adonannya lebih lama dibandingkan ragi instan. Kalau ragi instan ini yang paling banyak kita pakai ya. Dan banyak juga tersedia di setiap toko bahan kue baik yang kecil maupun yang besar. Bahkan di supermarket atau di minimarket juga tersedia. Di warung pun ada. Ini ya jadi mudah. Sebenarnya dia bisa loh dipakai tanpa diaktifasi terlebih dahulu, langsung dipakai bisa. Cuman harus hati-hati kalau kita menggunakan ragi instan curah. Takutnya karena proses penyimpanannya tidak baik dan dia sudah di repack gitu, di repackaging gitu ya, di repack menjadi dia mempengaruhi mutunya sehingga tidak aktif. Keunggulannya waktu fermentasi lebih singkat dibanding ragi lainnya dan tentu dia praktis ya, langsung dipakai di adonan. Nah, di sini juga ada ragi alami ya. Kita bisa membuat sendiri. Ragi alami itu bahannya sebenarnya hanya gula, kemudian bahan makanannya serta air. Gitu. Jadi apa ya, bahan-bahannya boleh aneka buah-buahan, baik yang segar maupun kering, aneka sayuran juga bisa, bunga, rempah gitu ya. Jadi berbeda bahan bakunya nanti akan menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda juga. Prinsip pembuatannya adalah si bahan ragi tadi ditambahkan gula, ditambahkan air, kemudian ditaruh di wadah yang steril di suhu ruang selama beberapa hari. Nah, nanti mikroorganismenya akan tumbuh dari bahan alami tersebut dan ada makanannya kan, si gula itu. Sehingga nanti dia bisa menjadi ragi dan ini bisa terus apa namanya, diproduksi terus ya. Jadi nggak mati. Jadi nanti kita ambil nih raginya kalau udah jadi, kita ambil kemudian si mother raginya ini, si emaknya ragi ini dikasih makan lagi supaya dia tetap terus menghasilkan anakan-anakan lagi dan dia bisa terus sampai berpuluh-puluh tahun ini si ragi alami asal dirawat. Nah, untuk roti-roti dengan ragi alami ini memiliki manfaat kesehatan ternyata teman-teman. Cuma ini rotinya masih yang dengan gluten ya. Kalau yang gluten free ini belum pernah kita coba nih membuat roti gluten free dengan ragi alami ya. Untuk roti dengan ragi alami, dia ternyata lebih mudah dicerna loh daripada roti yang dengan ragi biasa. Ragi instan atau ragi kering gitu ya, atau ragi basah tadi. Teksturnya membentuk tekstur yang empuk tanpa bahan tambahan sintetis, kemudian lebih kaya rasa dan aroma, kemudian umur simpannya lebih panjang tanpa menggunakan bahan tambahan pengawet sintetis, kemudian dia lebih menyehatkan juga. Karena mikroorganisme dalam ragi alami itu efektif sebagai anti kolesterol, anti kanker, dan antioksidan ya. Oke, jadi pertanyaannya balik lagi tadi ke pertanyaan awal. Apakah kita harus pakai baking powder, baking soda, atau VX dalam pembuatan kue kita gitu ya? Sebenarnya nggak perlu kok gitu ya. Kita bisa yakin, kita bisa pede membuat kue tanpa BTP pengembang tadi. Asal pertama kita pakai bahan baku yang segar. Ya, telur segar, telur yang baik itu bisa sebagai agen pengembang alami. Kemudian gunakan bahan baku takarannya juga tepat. Semua bahan baku terutama telur harus berada pada suhu ruang kalau kita mau bikin cake dan cookies. Kalau untuk roti mungkin kita beberapanya itu bisa di suhu dingin, misalnya pakai air dingin atau susu dingin atau menteganya juga masih dalam kondisi dingin tuh nggak apa-apa kalau roti ya. Kemudian teknik pengadukan, teknik pengocokan dengan mixer, teknik kalau kita pakai spatula aduk balik tuh harus benar ya. Dan yang terakhir ini oven atau kukusan kita harus sudah panas sebelum adonan itu masuk. Jadi dari bahan baku yang udah segar, teknik pengadukannya benar, jangan sampai adonan kita malah turun. Kenapa? Karena oven kita belum siap, ternyata belum dipanaskan. Jadi adonan yang tadinya mau mengembang dengan baik dia malah turun dulu nih karena suhu optimal ovennya belum tercapai. Nah, begitu kira-kira untuk bahan tambahan pengembang ya. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan, boleh nanya ke saya langsung ke email marina@lokaloka.com. L-nya ada dua di tengah ya, LOKA@LLOKA.com. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman mau beli produk di website Lokaloka, jangan lupa masukkan kode kupon tadi ya, LOPE. LOPE.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode yang berikutnya.